Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bu Lisa bikin video ini khusus untuk kelas 11A yang memang sesuai rencana besok kita akan take video untuk aplikasi Matrix gitu ya. Nah, sebelum ke aplikasi Matrix itu kita harus sudah menyelesaikan operasi pada Matrix ini. Sebenarnya bisa aja besok Bu Lisa jelaskan dulu, tapi biar waktunya lebih efisien dan kalian bisa belajar dulu nih, karena sebenarnya perkalian matriks ini jadi prior knowledge atau basic knowledge-nya untuk masuk ke aplikasi matriks gitu. Jadi biar lebih eh, kuat lagi pemahamannya. Nah, biar besok waktunya juga lebih efisien khusus untuk aplikasi Matrix. Jadi bisa kasih dari sekarang, silakan kalian pelajarin video ini. Terus nanti ada latihan soal di akhir, itu dikerjakan besok sebelum take video terkait aplikasi Matrixnya. Bisa akan review juga, review dulu terkait perkalian Matrixnya. Kita ya, oke. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke perkalian Matrix. Untuk penjumlahan sama pengurangan tadi sudah dibahas di sekolah, jadi kita scroll langsung ke bagian perkalian matriks. Nah, di perkalian matriks itu nanti akan ada dua subtopik. Yang pertama perkalian skalar dengan matriks, lalu yang kedua adalah perkalian dua matriks. Kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih skalar? Skalar itu bilangan berapapun, bilangan real berapapun, biasanya sih dalam bentuk angka gitu ya. Cuman di sini kita untuk merumuskannya kita simbolkan dengan huruf K gitu ya. Nah, hasil kali suatu bilangan skalar K dengan matriks A itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalkan K dikali A, B, C, D. Hasilnya itu adalah masing-masing dari elemen di matriks A, B, C, D ini kita kalikan dengan bilangan skalar K. Jadi K kali A, K kali B, K kali C, lalu K kali D. Contoh soal. Diberikan persamaan, berikut matriksnya, dikurangin 3 kali N sama dengan min 3, 28, dan seterusnya. Nah, kalian diminta untuk menentukan matriks N yang berordo 2 kali 3. Oke, di sini boleh sudah taruh soalnya biar lebih luas untuk pengerjaannya. Oke, nah biar lebih mudah sebenarnya ini tuh penjumlahan dan pengurangan pada matriks itu hampir mirip dengan eh, operasi pada aljabar. Bisa misalkan di sini matriks A, itu yang ini nih, matriks A, lalu ini matriks B. Nah, kalau misalkan secara aljabar A min 3N sama dengan B, maka A min B itu sama dengan 3N. Nah, nanti N itu adalah apa? A min B dibagi 3. Cuman karena ini matriks, kan di awal bisa bilang tidak ada pembagian ya, tapi pembagiannya itu bisa diubah ke dalam bentuk perkalian pecahan. Artinya maksudnya nanti N itu adalah apa? Sepertiga dikali matriks A dikurangin matriks B. Karena bentuk ini bisa diubah ke sepertiga kali A min B. Nah, sekarang kita cari dulu matriks A min B-nya. A dikurangin B jadi apa? 2 kosong min 1, 1 min 4 min 2 dikurangin B. Min 3, 2, 8, 6, kosong, 4. Sama dengan 2 min 3. Jadi 5, 0 min 2. Min 2 kita kurangkan elemen yang seletak atau bersesuaian.
min 1 dikurangi 8. Min 9, 1, min 6, min 5, min 4, min 0, min 4, min 2, min 4, min 6. Oke, kita cek dulu. Oke. 1, min 6, min 5. Oke, betul ya. Nah, lalu matriks M-nya adalah apa tadi? Sepertiga dikali oleh matriks A min B. Berarti sepertiga dikali 5 min 2 min 9 min 5 min 4 min 6. Gitu ya. Artinya apa? Skalarnya itu adalah sepertiga. Terus dikali dengan matriks ini, berarti semua elemen yang ada di matriks ini dikali sepertiga atau dibagi 3. Berarti N sama dengan 5/3 min 2/3 min 9 bagi 3 jadi min 3 langsung. Di sini min 5/3 min 4/3 dan yang terakhir min 2. Nah, ini matriks N. Oke, ini hasil akhirnya. Ini ya. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua. Tadi apa? Perkalian dua matriks. Di sini misalkan Bu Lisa punya tabel bahwa Nur itu membeli 4 pensil dan 3 buku. Rudi membeli 5 pensil dan 6 buku. Sementara harga satu pensil itu 2.000, harga satu buku 2.500. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Nur dan Rudi, secara logika kita akan menulis apa? Kalau Nur 4 pensil dan 3 buku berarti 4 dikali 2.000 ditambah bukunya berapa? 3 kali 2.500. Oke, 2.500. Rudi 5 pensil dikali 2.000 ditambah 6 pensil dikali 2.500. Maka kalau kita ubah perkalian ini ke dalam bentuk matriks, yaitu matriks jumlah pensil bukunya itu adalah 4, 3, 5, 6, dan harganya itu jadinya matriks 2 kali 1 ya, 2.000 dan 2.500. Hasilnya sama dengan seperti yang di tabel pengeluaran, yaitu sama dengan berapa? 8.000 ditambah 7.500. Berapa 8.000 tambah 7.500? 15.500. Yang di bawah 10.000 ditambah 2.500 dikali 6. 15.000 tambah 10, 25.000. Ya, oke. Nah, lalu di sini ini soal lain lagi ya. Misalkan Bu Lisa punya matriks lain. Kalau ini kan tadi matriks 2 kali 2, terus dikali matriks 2 kali 1. Hasilnya adalah matriks 2 kali 1 ini ya. Nah, sekarang kalau Bu Lisa punya matriks lain. 3 kali 2, terus dikali sama matriks 2 kali 1. Kira-kira seperti apa? Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk hasilnya kita bisa ikuti step yang di atas tadi. Kalau yang di atas tadi kan, ini kan bagian barisnya, ini bagian baris, dikali kolom. Untuk yang bagian atas. Yang bagian bawah, baris bawah kali kolom. Hasil yang bagian bawah. Jadi di sini, untuk matriks ini kita bisa buat jadinya 5 dikali 6 ditambah 3 kali 2. Lalu untuk yang bagian tengah, 3 kali 6 ditambah 2 kali 2. Lalu yang ke terakhir, 7 kali 6 ditambah 1 kali 2. Berapa ini? 30 ditambah 6, 36.
18 ditambah 4, 22. 42 tambah 2, 44. Nah, kalau kita lihat tadi matriks 2 kali 2 dikali 2 kali 1 hasilnya matriks 2 kali 1. Matriks 3 kali 2 ordonya ya, 3 kali 2 dikali 2 kali 1 jadinya matriks 3 kali 1. Jadi sebenarnya apa sih aturan untuk perkalian matriks ya? Perkalian dua matriks itu aturannya seperti apa? Kapan dua matriks itu bisa dikalikan? Oke, kita bisa simpulkan di sini. Jadi, dua matriks itu bisa dikalikan kalau, nah, matriks yang ujung yang pertama, yang sebelah, ordo matriks yang sebelah kolomnya si matriks A, ketemu sama barisnya matriks kedua, dan mereka sama. Contoh misalkan matriks P, ordonya 3 kali 2 dikali sama matriks Q, ordonya 2 kali 4. Nah, nanti hasil dari perkalian mereka ini, P kali Q ini, hasilnya tuh ordonya adalah apa? 3 kali 4. Dan mereka bisa dikalikan karena ordo kolom di P sama dengan ordo baris di Q. Gitu. Contoh lain, misalkan matriks X, eh, 1 dikali, kok X-nya hampir mirip ya. Ganti deh, ganti. Jangan X. F aja deh, F. Ordonya 1 kali 4. Terus dikali sama matriks G, 4 kali 1. Artinya apa? Bisa dikalikan atau tidak? Bisa, karena kolom di F sama dengan jumlah baris di G. Maka hasil kali dari dua matriks ini adalah 1. Ordonya nanti 1 kali 1. Jadi cuma ada satu elemen. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke sini tadi, ini matriksnya apa? Misalkan ini matriks A, 2 kali 2, terus ini matriks B, 2 kali 1. Bisa pakai kurung ya. Oke, nah 2 sama 2 ketemu sama. Nah, hasilnya adalah matriks AB yang mana ordonya 2 kali 1. Nah, ini nih hasilnya matriksnya 2 kali 1. Di sini, P, berapa ini? Ordonya 3 kali 2, dikali sama Q, 2 kali 1. Maka hasilnya adalah ordonya berapa? Karena 2 ketemu sama 2 sama, itu 3 kali 1. Lalu gimana kalau misalkan ada perkalian dua matriks, tapi ternyata di sini tuh beda. Di sini 2, di sini 3 gitu. Artinya dia nggak bisa dikalikan gitu. Oke, nah kalau misalkan perkalian matriks 2 kali 2 gimana? Nah, di sini dirumuskan misalkan matriks yang pertama A, B, C, D dikali sama P, Q, R, S. Perkalian dua matriks ordo 2 kali 2, jadi dirumuskan untuk yang kiri atas itu hasil perkalian baris AB dikali ini. Jadi A kali P ditambah B kali R. Itu untuk yang kiri atas. Lalu untuk yang kanan atas, coba kita ganti warna. Untuk yang kanan atas, itu berarti baris AB atau baris atas dikali kolom kanan. Berarti A kali Q ditambah B kali S. Nih. Lalu untuk yang kiri bawah, berarti baris bawah dikali kolom kiri. Berarti C kali P ditambah D kali R. Hasilnya ini. Yang terakhir,
kanan bawah, warna apa hijau? Kanan bawah berarti barisnya bawah, kolomnya kanan. Itu C kali Q, ini ditambah harusnya, maaf. Ditambah D kali S. Gitu. Itu ya. Nah, lalu contoh. Di, di sini ada contoh matriks A sekian, B sekian. Tentukan AB sama BA. A kali B sama B kali A. Di sini bisa udah pindahin contohnya biar kita ada space untuk kerjainnya. Oke, nah untuk yang AB bisa kerjain pakai warna hitam. Ini A kali B ya. Ingat tadi apa? Kalau misalkan perkalian dua matriks 2 kali 2, yang sebelah kiri atau matriks yang pertama itu untuk barisnya. Matriks yang kedua untuk kolomnya. Jadi kalau kiri atas berarti baris atas kali kolom kiri. Kanan atas berarti baris atas kali kolom kanan. Begitu juga sama kiri bawah dan kanan bawah. Oke, kita mulai A kali B. 2 1 min 4 min 3 dikali B. Min 1 min 4 2 6. Oke, sama dengan. Ingat, untuk yang pertama untuk baris, matriks yang pertama itu untuk baris, yang matriks yang kedua untuk kolom. Jadi ini kalau di sini kiri atas, maka baris atas kali kolom kiri. Jadinya apa? 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2. Ya, ini kali kolom yang ini. Lalu untuk kanan atas, berarti atas dikali kolom kanan. Jadinya 2 kali min 4 ditambah 1 dikali 6. Kemudian untuk kiri bawah, berarti baris bawah dikali kolom kiri. Min 4 dikali, sebentar, min 4 dikali min 1 ditambah min 3 dikali 2. Lalu untuk kanan bawah berarti baris bawah kali kolom kanan. Min 4 kali min 4 ditambah min 3 kali 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Aduh, tulisannya terlalu kecil. Oke, langsung. Ini 2 kali min 1 min 2 ditambah 2. 0. Min 8 ditambah 6 min 2. 4 dikurangin 6 min 2. 16 dikurangi 18 min 2. Oke, itu A kali B. Lanjut B kali A. Sebentar, kayaknya harus dikasih garis batas. Ini kurang geser ya, biar nggak nabrak-nabrak nanti. Oke, B kali A pakai warna ini deh. Warna ungu. B dulu, min 1, min 4, 2, 6. Dikali A-nya 2, 1, min 4, min 3. Ingat, matriks yang pertama untuk baris, yang kedua untuk kolom. Oke, nah untuk kiri atas, maka baris atas kali kolom kiri. Min 1 kali 2, min 1 dikali 2, ditambah min 4 kali min 4. Untuk kiri bawah, maka baris bawah dikali kolom kiri. 2 dikali 2 ditambah 6 kali min 4.
kanan atas, maka baris atas kali kolom kanan. Min 1 kali 1 ditambah min 4 kali min 3. Kanan bawah, maka baris bawah kali kolom kanan. 2 kali 6 ditambah, sorry kok 2 kali 6, 2 kali 1. 2 kali 1 ditambah 6 dikali min 3. Nih ya. Nah, tinggal kita hitung. Min 1 kali 2, min 2, tambah 16. 14. Min 1, tambah 12. 11. 4, min 2, 4. Min 20. 2, min 18. Min 16. Ntar. Nah, ternyata hasil AB itu tidak sama dengan BA. Artinya tidak berlaku bahwa AB sama dengan B, BA gitu. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, silakan ini sebagai PR dikerjakan. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu tiap nomornya. Yang pertama, kalau ini tinggal dikalikan ya. P-nya berapa, Q-nya berapa, P kali Q. Ikutin cara yang tadi. Lalu untuk yang kedua, A diketahui sekian, B sekian, lalu C-nya sekian. Nah, 2AB sama dengan C. Di sini ada perkalian skalar dan juga ada perkalian dua matriks. Jadi nanti A sama B-nya dikaliin dulu. Matriks A sama B dikaliin dulu, hasilnya berapa? Nah, masing-masing komponen atau elemen pada A kali B ini dikali 2 dulu, baru disama dengankan C. Jadi nanti kesamaan matriks. Ketemu Y sama X-nya, cari nilai Y min X. Lalu untuk yang nomor terakhir, nomor 3, diketahui matriks B sekian, hasil dari ini adalah berapa? Nah, tadi udah dibahas sedikit di sekolah bahwa untuk pemangkatan matriks itu merupakan bagian dari perkalian. Jadi kalau B kuadrat itu adalah B kali B. Nah, ini nanti tinggal dikurangin 2B. Artinya B-nya dikali 2 kali. Matriks B-nya dikali 2 kali, dikurangin 2B. Gitu. Jadi ini dikali dulu, terus baru dikurangin 2 kali B ini. Oke, silakan dicoba untuk 3 nomor ini. Kita bahas besok di sekolah. Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.